Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar teman-teman semua? Semoga kita dalam kondisi sehat terus ya. Hari ini kita akan berkunjung ke makam Pangeran Diponegoro. Merupakan salah satu objek wisata sejarah di kota Makassar. Letak makam Pangeran Diponegoro berada di tengah kota Makassar, dekat dengan pasar sentral sehingga mudah dijangkau pengunjung. Tepatnya di Jalan Pangeran Diponegoro, Kampung Melayu, Kecamatan Wajo, Kota Makassar. Untuk menuju ke makam Pangeran Diponegoro bisa menggunakan jalur angkutan kota atau PT-PT jurusan Pasar Sentral. Dari Bandara Sultan Hasanuddin jaraknya 17 km jika ditempuh lewat jalan tol, atau 24 km jika ditempuh lewat jalur Sudiang, Dayak, Tamalan Rea menggunakan angkutan kota. Sebelum kita melihat makam beliau, ada baiknya kita mengenal juga sosok Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro lahir di Yogyakarta tanggal 11 November tahun 1785. Sewaktu dilahirkan, nama beliau adalah Bendara Raden Mas Mustahar. Kemudian diubah menjadi Bendara Raden Mas Antawirya dengan nama Islam Abdul Hamid. Setelah ayahnya naik tahta, Bendara Raden Mas Antawirya diangkat sebagai pangeran dengan nama Bendara Pangeran Harja Dipanegara, lebih dikenal dengan nama Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan karena Belanda tidak menghormati adat istiadat dan budaya setempat serta mengeksploitasi ekonomi rakyat dengan beban pajak yang sangat tinggi. Bagi Hindia Belanda, Perang Diponegoro di tahun 1825 sampai 1830 adalah perang terbuka yang terbesar dalam sejarah dunia dan sejarah Indonesia, dengan mengerahkan berbagai jenis pasukan mulai dari pasukan infanteri, kavaleri, dan artileri. Korban jiwa berjatuhan di kedua belah pihak. Perang Jawa juga disebut sebagai perang terbesar setelah Perang Napoleon Bonaparte. Dengan berbagai cara yang licik yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda, akhirnya di tahun 1830 Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan menggunakan kapal Pollux. Sang pangeran bersedia menyerahkan diri dengan syarat sisa anggota laskarnya dilepaskan oleh pemerintah Hindia Belanda. Pangeran Diponegoro kemudian dibawa ke Batavia, lalu diasingkan ke Manado dan dipindahkan ke Makassar hingga menghembuskan nafas terakhirnya di benteng Fort Rotterdam atau Benteng Ujung Pandang pada tanggal 8 Januari 1855. Berikut penampakan makam Pangeran Diponegoro di Makassar. Di makam ini, selain Pangeran Diponegoro beserta istrinya, sejumlah laskar atau orang setia Pangeran Diponegoro juga ikut dimakamkan di sini. Di kawasan pemakaman keluarga Pangeran Diponegoro juga terdapat makam cucu dan generasi Pangeran Diponegoro.
Hah? Ini apa ya? Ini makam Pangeran Diponegoro. Ini pahlawan nasional yang diasingkan di Makassar. Oh iya ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Karena ya kita ini sebagai anak cucu ya menikmati tentang kemerdekaan ini, tentang perjuangan ini ya, setidaknya ya kalau orang muslim sebagai sepupu-sepupu kita, orang tua kita itu berbagi doa. Kita tinggal bagaimana ya berbagi doa, kirim doa sama beliau. Karena ya kita ini ya tinggal menikmati, tinggal melanjutkan perjuangannya beliau. Ya sesuai dengan profesi dan pekerjaan kita, itulah bentuk kita cara bagaimana melestarikan, merawat negara ini. Saya itu ya alhamdulillah Tuhan memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan amanah ini, tetap melestarikan, merawat makam beliau. Jadi di sini tuh anak-anak beliau yang beranak pinang waktu beliau diasingkan itu dari Jawa dibawa ke Jakarta, Manado. Jakarta, dari Jakarta dibawa ke Manado, terakhir ke sini Benteng Rotterdam. Jadi kalau nanti ada waktu kesempatan nggak bisa juga lihat itu Benteng Rotterdam karena beliau diasingkan sampai beliau mengembuskan nafas. Nanti setelah beliau mengembuskan nafas baru Belanda kasih kawasan untuk area pemakaman, sekaligus juga tempat tinggal istri dan anak-anak beliau. Jadi dulu istri dan anak-anak beliau tinggal dekat area makam. Akhirnya beranak pingal lah anak-anak beliau. Jadi itulah artinya sedikit cerita singkat tentang keberadaannya beliau di Makassar. Saya sudah generasi yang kelima dari anak beliau yang nomor 4, nanti bisa lihat di situ. Anak beliau yang nomor 4, Bendoro Raden Mas Abdul Ghani, menikah sama anak raja sini. Kebetulan saya itu karena di sini tuh ada suku Makassar, bangsawan Makassar, dari Goa ada suku Bugis, bangsawan Bugis. Kalau saya kebetulan dari Bugis. Anak beliau yang nomor 4, Bendoro Raden Mas Abdul Ghani, menikah sama anak Datuk Lamuru Sopeng. Itu pecahannya Bone, pemakarannya Bone. Setelah pemakaran Bone jadi Lamurua, si raja itu Datuk Lamuru itu punya anak namanya Andi Magatta. Itulah menikah sama anak pangeran yang dari Terasaya. Lahirlah cucu. Makanya saya pasang ini identitas saya. Kalau orang Jawa itu kalau sudah melihat identitas saya wajib gitu, karena ini terahnya Mataram, tidak main-main. Ini terahnya Mataram yang kerajaan-kerajaan besar itu. Sekarang sisanya inilah wajahnya Mataram, kerajaan Solo dan Jogja. Kebetulan beliau kan putra raja Hamengkubuwono yang ketiga. Sejarah sekarang gampang abang, ada itu itu. Cuma sekarang bagaimana caranya ya kita hanya sedekah doa sama beliau. Ya sekedar ungkapan kita, sekedar ungkapan ya rasa terima kasih, sekedar ungkapan sepuh kita, orang tua kita.